الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan membahas tentang sebuah ibadah yang sangat agung dalam agama ini. Sebuah ibadah yang sangat besar nilainya di dalam Islam, namun sangat disayangkan. Mayoritas kaum muslimin, banyak di antara kita yang ternyata dengan begitu mudah meninggalkannya. Banyak di antara kita yang meremehkan ibadah tersebut sehingga hanya sedikit sekali di antara kita yang benar-benar bisa menjaganya. Apa itu? Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, salat berjamaah, salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah sebuah ibadah yang sangat agung dalam agama ini. Mempunyai keutamaan yang sangat besar. Meskipun kita ketahui para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa hukum salat berjamaah 5 waktu di masjid? Nah, para ulama mereka berbeda. Sebagian ulama ada yang mengatakan hukum salat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah itu adalah fardu ain. Sehingga barang siapa dia tidak datang ke masjid kecuali karena udzur, maka dia berdosa. Sebagian yang lain, ternyata ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahkan salat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah syarat, sehingga tidak sah seseorang salat wajib bagi seorang laki-laki kecuali di masjid. Meskipun kita ketahui bahwasanya sebagian ulama yang lain juga ada yang mengatakan hukumnya hanya sekedar fardu kifayah. Artinya jika ada salah seorang di antara kaum muslimin, beberapa di antara mereka sudah melaksanakan salat sunnah, salat wajib di masjid, maka gugur kewajiban itu bagi orang lain. Atau sekedar sebagaimana yang disampaikan sebagian ulama yang lain, hukumnya hanya sunnah muakkadah. Dan para ulama ketika mereka menentukan hukum-hukum yang mereka pilih, bukan hanya sekedar menentukan, namun mereka mempunyai alasan-alasan yang begitu kuat mengapa mereka menguatkan pendapat mereka itu. Termasuk di sini saya secara pribadi sebagai khatib di sini, saya lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, wajib bagi kita semuanya. Apa alasannya? Saya akan sampaikan beberapa alasan mengapa saya memilih pendapat ini.
Alasan pertama, para ulama ketika mereka menetapkan bahwasanya salat wajib berjamaah di masjid itu hukumnya wajib, adalah keumuman firman Allah Ta'ala ketika memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di sini Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk rukuk bersama dengan orang-orang rukuk. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fikih, perintah yang Allah tetapkan itu pada asalnya hukumnya wajib, kecuali ada hal-hal yang menyimpangkan ke hukum-hukum yang lainnya. Dan ternyata dalil-dalil yang lain bukannya menyimpangkan ke arah yang sunnah, tapi bahkan menguatkan bahwasanya salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Ada beberapa penguat dari dalil yang pertama kali kami sampaikan. Ternyata Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man sami'an nida'ah," barang siapa dia mendengar adzan, falam ya'tihi, kemudian dia tidak datang untuk memenuhinya, fala salata lahu illa min udrin, maka salatnya tidak sempurna. Tidak ada kesempurnaan dalam salatnya kecuali apabila dia mempunyai udzur yang bisa diterima. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa dia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk meninggalkan sholat berjamaah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Tidak ada udzur kecuali udzur yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya sakit, misalnya orang yang sedang bepergian, misalnya ketika hujan deras, dan udzur-udzur lain yang diterima oleh syariat. Bahkan ternyata Nabi SAW beliau tidak memberikan udzur kepada orang yang buta sekalipun. Karena diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang buta, beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta diberi keringanan agar tidak datang pada sholat berjamaah. Orang buta ini datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya tidak ada orang yang menuntun dia untuk pergi ke masjid, sehingga dia meminta keringanan untuk sholat di rumahnya sendiri. Kemudian Nabi SAW memberikan izin melihat keadaan orang ini. Namun ketika orang ini hendak pergi meninggalkan beliau, beliau mencegah. Beliau bertanya, "Hal tasma'u nida' bis salat?" Apakah kamu mendengar adzan ketika ingin ditunaikan salat? Orang ini menjawab, "Na'am." Beliau menegaskan, "Fa'ajib," maka hendaknya kamu memenuhi azan panggilan tersebut. Masya Allah. Orang yang buta saja, orang yang tidak mempunyai teman untuk mengantarkan dia ke masjid, ketika meminta izin pada Rasulullah untuk sholat di rumahnya masing-masing, untuk sholat di rumahnya sendiri, ternyata tidak diberi udzur. Bagaimana dengan keadaan kita yang sehat bugar, mempunyai kendaraan yang dengan mudah kita bisa pergi ke masjid? Apakah ada alasan bagi kita untuk mengelak dari kewajiban ini? Dan ternyata di lain kesempatan Nabi kita SAW sangat marah ketika mendengar ada sebagian orang di zaman beliau tidak pergi ke masjid. Saking marahnya beliau menyampaikan kepada sahabat, "Duhai seandainya ada orang yang menggantikanku mengimami manusia, agar aku bisa mengumpulkan kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang dia tidak pergi ke masjid." Marahnya beliau kepada orang yang tidak pergi sholat berjamaah ini menunjukkan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu wajib. Beliau tidak mungkin semarah itu kecuali ketika orang-orang meninggalkan perkara yang wajib. Maka dari apa yang kita sampaikan, pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib sangatlah kuat. Meskipun dalam hal fikih kita harus berlapang dada.
Karena dalam hal fikih kita harus saling menerima pendapat ulama yang diambil oleh sebagian kita kaum muslimin. Namun apapun pendapat yang kita ambil, apapun pendapat yang kita kuatkan tentang hukum sholat berjamaah di masjid, namun kita sepakat bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah ibadah yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Saking besarnya keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang dia sholat berjamaah di masjid, sungguh tidak pantas bagi seorang muslim untuk meremehkannya. Apa saja keutamaan sholat berjamaah di masjid? Banyak. Di antara keutamaannya adalah sesuatu yang sangat makruf di antara kita, bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah sholat yang mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat kita di rumah, sholat kita sendirian. 27 kali lipat. Maka seorang muslim yang dia berorientasi kepada surga Allah, dia berorientasi untuk mendapatkan keselamatan di hari setelah kematian, yang dia sadar perjalanan ke akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang membutuhkan bekal yang sangat banyak. Kemudian Allah menawarkan ibadah yang mempunyai pahala yang begitu besar. Bagaimana dia menyia-nyiakan ibadah ini? Padahal dia sepakat, kaum muslimin semuanya sepakat, siapapun kita, ketika kita mati nanti ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Setelah kita sepakat ingin dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita tahu bahwasanya surga adalah barang yang sangat mahal, membutuhkan perjuangan untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin kita meremehkan ibadah yang sudah Allah tetapkan? Itu adalah ibadah yang mempunyai pahala yang sangat besar, yaitu sholat wajib berjamaah di masjid. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan berikutnya, ternyata sholat berjamaah di masjid, setiap langkah kita menuju masjid, satu langkah dinaikkan derajat kita menuju Allah, dan satu langkah diampuni setiap satu kesalahan yang pernah kita perbuat. Ini sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menegaskan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza tawaddu'a, apabila dia berwudu, wa ahsanal wudu'a, kemudian membaguskan wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar untuk pergi ke masjid, lam yukhrijuhu ila shalah, tidak ada yang membuat dia keluar menuju masjid kecuali karena hanya ingin salat. Apa yang dia dapatkan? Falam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali satu langkahnya itu akan menaikkan derajatnya di sisi Allah, wa khutta anhu biha khati'ah, dan akan diampuni baginya satu kesalahan. Masya Allah. Ternyata satu langkah kita ke masjid, langkah pertama dinaikkan derajat kita di sisi Allah, langkah berikutnya diampuni satu kesalahan kita. Maka setelah tahu keutamaan yang besar ini, apakah layak bagi kita untuk tidak melaksanakannya? Padahal kita sadar kita adalah manusia yang penuh dosa. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari senantiasa kita membangkang apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu ibadah yang dengan ibadah itu membuat kita diampuni dosa-dosa kita, malunya kita. Malu kita ketika kita tidak melaksanakannya. Dosa kita adalah dosa yang sangat banyak. Maka dari itu, setelah kita tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid, mari, ketika kita sadar bahwasanya dosa kita banyak, kita langkahkan kaki kita ke masjid, agar dengan langkah kita berharap dosa-dosa kita yang banyak terhapuskan dengan langkah tersebut. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ternyata sholat berjamaah di masjid adalah ibadah yang menjadi sebab
persatuan kaum muslimin. Nabi SAW ketika beliau menata sop-sop yang disusun oleh para sahabat senantiasa mengingatkan, "Fala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum." Janganlah kalian berselisih dalam sop, luruskan kalian dalam sop-sop kalian. Karena apabila kalian tidak lurus dalam sop-sop kalian, hati-hati kalian akan terpecah belah. Sulit bagi kalian untuk bersatu. Kalau seandainya kaum muslimin datang ke masjid kemudian sholat berjamaah, sholatnya tidak lurus saja membuat terpecah belah, apalagi tidak datang ke masjid, semakin jauh dari persatuan. Itulah sebabnya betapa mudahnya kita kaum muslimin diadu domba oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Sedikit saja perbedaan di antara kita, apa yang terjadi? Keributan yang besar. Sulit kita memaafkan saudara kita sama muslim. Bisa jadi salah satu sebabnya mengapa? Karena kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita lihat, masjid hanya penuh ketika sholat Jumat. Masjid hanya penuh ketika sholat Idul Fitri. Ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Bisa jadi perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kita adalah salah satu di antara penyebabnya. Karena kemalasan kita untuk pergi ke masjid, untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan keutamaan terakhir. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, sholat berjamaah di masjid adalah salah satu sebab seorang muslim dijauhkan dari sifat kemunafikan. Mengapa? Karena sebagaimana riwayat masyhur kepada kita semuanya, dahulu para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Siapa yang meninggalkan? Hanya orang-orang yang munafik, dan jelas-jelas kemunafikannya saja yang mereka malas untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Maka ketika kita ingin dihindarkan diri kita dari sifat kemunafikan, mari kita penuhi sop-sop masjid. Mari kita paksakan diri kita untuk melangkahkan kaki kita ketika mendengar seruan adzan. Mari kita penuhi masjid-masjid kaum muslimin agar keutamaan-keutamaan yang kita sampaikan tadi bisa kita dapatkan, kemudian membawa kebaikan yang meluas di kalangan kaum muslimin, sehingga kejayaan Islam sebagaimana awalnya tidak mustahil bagi kita untuk mendapatkannya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fayal muslimun, dari apa yang telah kita paparkan pada khutbah Jumat yang pertama, sungguh menjadi renungan yang besar bagi kita. Karena kita sadar, kita semuanya sadar bahwasanya banyak di antara kita meremehkan ibadah yang baru saja kita jelaskan keutamaannya yang begitu besar. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya salat Jumat, salat jamaah di masjid adalah ibadah yang mempunyai keutamaan yang begitu besar, mari kita menjadi pionir kebaikan. Mari kita menjadi orang-orang yang pertama untuk berlomba-lomba menuju kebaikan ini. Mari kita menjadi orang yang pertama kali bergegas melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ketika mendengarkan adzan dikumandangkan, sehingga dengan begitu semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan begitu banyak kebaikan yang selama ini mungkin kita dengan mudah melalaikannya. Dengan begitu semoga hal itu membuat kita nanti mempunyai hal yang kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak malu ketika kita menghadapnya. Kita tidak malu menjadi seorang hamba yang ternyata
kurang maksimal ketika kita mengabdikan diri kita kepada Khalik kita, kepada pencipta kita. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أصلح لنا ولاة أمرنا واهدهم صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.